Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 3. Di kediaman keluarga Arya, malam ini Tiara sengaja mengikuti Andika dan Melisa yang pergi ke taman belakang. Entah apa yang ingin mereka bicarakan. Tiara terus berjalan secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh dua orang itu. "Bagaimana? Apa kamu sudah bertemu dengan Marvel?" tanya Melisa. "Sudah, dan apa kamu tahu apa yang dia bilang? Dia tidak mau membantu rencana kita kan?" tebak Melisa cepat. "Iya, dia tidak mau terlibat dengan masalah ini." "Lalu apa dia tahu kalau papa yang merencanakan semua ini?" tanya Melisa lagi. "Itu aku tidak tahu, Mel. Soalnya..." Krek, kaki Tiara tidak sengaja menginjak daun kering yang berjatuhan di tanah dan itu membuat mereka mengalihkan pandangannya. "Mel," wajah Andika mulai pucat dan dia mulai waspada. "Sepertinya ada orang yang sengaja menguping pembicaraan kita," bisik Melisa, merasa kalau keberadaannya akan segera diketahui. Jadi Tiara segera memutar badannya dan pergi dari sana. "Apa kamu menemukan sesuatu?" tanya Melisa. Begitu Andika selesai memeriksa, "Apa ada orang di balik tembok tempat mereka berada sekarang?" "Tidak ada, Mel. Aku hanya melihat kucing di sana," jawab Andika. Membuat Melisa merasa lega sekarang. Mereka berdua tidak tahu kalau Tiara sudah mendengar setengah dari obrolan mereka. "Aku rasa selama kehadiran Tiara di rumah ini, semuanya menjadi lebih sulit. Bener nggak?" "Iya, kamu memang benar. Kita harus berhati-hati sama dia dan kita juga tidak tahu apa tujuan mama menjadikan dia sebagai menantunya," ujar Andika. "Dan bisa jadi Tiara itu tidak sepolos kelihatannya," tambah Melisa. "Sebenarnya dia ingin mengatakan hal yang sangat penting pada kekasihnya itu, tapi masih ragu." "Sayang, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku harap kamu jangan terkejut," ucap Melisa. "Katakan saja." "Aku hamil." Plak. Kabar mengejutkan itu seperti sebuah tamparan bagi Andika. Dia tidak menyangka akan seperti ini jadinya, dan di saat yang bersamaan pula. Baru 2 hari yang lalu Olivia mengatakan bahwa dirinya hamil, dan sekarang Melisa juga mengatakan hal yang sama. "Kamu terlihat ketakutan, ada apa?" tanya Arya begitu Tiara masuk. Tiara langsung menceritakan apa yang tadi didengarnya. "Tadi aku ngikutin Mas Andika sama Mbak Mel dan mereka membahas soal kerjasama antara..." Tiara jadi lupa nama lelaki yang tadi didengarnya. "Tia lupa, Mas," jawab Tiara sambil tersenyum. "Dia lupa lagi," lirih Arya, terlihat kecewa. "Tapi Tia ingat saat itu Mbak Mel mengatakan begini." "Apa dia tahu kalau semua ini papa yang merencanakannya?" kata Tiara meniru gaya bicaranya Melisa. "Dari cerita kamu, aku bisa menyimpulkan kalau Melisa itu punya seorang kakak, benar kan?" Arya meminta pendapat Tiara. "Mungkin saja," jawab Tiara singkat. Saat dirasa kalau tidak ada lagi hal yang penting yang perlu dibahasnya dengan Arya, Tiara memilih untuk segera tidur karena kepalanya sudah terasa berat. Dia sudah sangat mengantuk. Hari ini Arya pergi buru-buru sekali. Dia dengan cepat memakai jasnya yang sudah disiapkan oleh Tiara. Dia terlihat sangat bersemangat pagi itu, bahkan tidak sempat sarapan. Kedua kakaknya dan sang mama heran melihat sikap dia pagi ini. Dan ternyata hal itu membuat Andika dan Melisa terlihat khawatir. Jarak kantor dan rumahnya itu cukup dekat. Dia hanya butuh waktu 15 menit untuk tiba di kantornya. Begitu tiba di kantor, dia langsung masuk ke ruang kerjanya. Dan ternyata Desi sudah menunggunya. "Gimana hubungan kamu sama Tiara, Ar?" Itu pertanyaan yang pertama kali keluar dari mulutnya Desi. "Kamu memangnya tidak punya pertanyaan lain lagi ya?" ujar Arya. "Gak ada, akhir-akhir ini hubungan kamu dengan Tiara cukup mengalihkan perhatian aku dan aku sudah tidak sabar ingin bertemu langsung dengan istri kamu yang katanya sangat cantik itu," goda Desi, membuat Arya jadi salah tingkah. Tiba-tiba saja wajahnya terasa panas, tapi entah kenapa hatinya merasa senang mendengar sahabatnya itu memuji Tiara. "Hentikan omong kosongmu itu, Des. Aku menyuruh kamu ke sini karena ada informasi baru tentang Melisa yang baru aku dapatkan semalam."
Kebetulan, aku juga mau mengatakan sesuatu, ungkap Desi. Kalau begitu kamu saja duluan. Tidak apa-apa, kamu duluan aja, ucap Desi. Kamu saja? Kamu duluan aja. Desi masih tidak ingin mengatakannya. Dia menyuruh Arya duluan. Mereka terus seperti itu hingga waktu 5 menit terbuang sia-sia. Hingga akhirnya Arya duluan juga yang bicara. Dia menceritakan apa yang didengar oleh Tiara kepada Desi. Dan menurut aku, Melisa itu mempunyai seorang kakak atau adik mungkin, pungkas Arya. Dia memang memiliki seorang kakak, namanya Marvel, ucap Desi menambahkan. Arya tampak sangat terkejut mendengarnya, tapi sedikit merasa curiga dengan Desi karena dia begitu memudahnya mengetahui tentang keluarga Melisa. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Desi. Tidak ada, hanya sedikit heran saja. Aku mengetahuinya dari Stephen. Baru-baru ini aku menyuruh Stephen untuk mengawasi gerak-gerik Melisa. Tidak taunya dia malah memergoki Andika bertemu dengan seorang lelaki. Dan kemudian dia mencari informasi tentang lelaki yang bertemu dengan Andika. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata dia kakaknya Melisa, tutur Desi bercerita. Selama ini dia hanya mengetahui kalau Melisa itu anak tunggal. Dia tidak punya saudara sama sekali. Itu sebabnya berita yang didengarnya dari Desi benar-benar membuat dia terkejut. Sementara itu 2 pelayan yang bertugas untuk mengurus semua keperluan Melisa sedang sibuk membersihkan halaman belakang rumah saat itu. Ketika Tiara dengan santainya membuka gerbang yang menuju hutan belakang rumah, Tintin yang melihat hal itu tanpa sadar membelalakkan matanya dan Sheila menyadari perubahan wajah temannya itu yang terlihat tegang. Kamu kenapa jadi kelihatan tegang begitu, Tin? Tanya Sheila bingung. Enggak kok, ini aku cuma heran aja. Ngapain coba Tiara itu membuka gerbang yang ada di sana? Itu kan pintu gerbang yang mengarah ke belakang rumah. Sheila kemudian melihat Tiara yang sudah keluar, namun dia hanya melihatnya sekilas saja dan berkata, biarkan saja, palingan dia cuma iseng doang. Nanti kalau diterkam binatang buas baru tahu rasa. Tapi di sana tidak ada binatang buas, Sheila. Hutan itu kan Tuan Wijaya sendiri yang membuatnya. Dia yang menanam pohon itu. Mana ada binatang buasnya? Berarti bagus dong, jadi dia tidak akan mati di sana. Kamu tidak mau menghentikannya, Shel? Tanya Tintin. Kekhawatiran di wajahnya semakin terlihat jelas. Sheila mulai merasa ada yang aneh. Tadi Tintin sendiri yang bilang kalau di sana tidak ada binatang buasnya. Tapi sekarang kenapa dia malah menyuruh Sheila untuk menghentikannya agar tidak masuk ke hutan itu? Aku heran sama kamu, Tin. Tadi kamu bilang di sana itu nggak ada binatang buasnya. Tapi kamu malah terlihat khawatir. Kenapa ya? Apa di sana ada semacam hantu? Hantu penunggu? Pertanyaan Sheila semakin memojokkannya. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya sedikit tersenyum agar Sheila tidak menaruh curiga pada dirinya. Tintin membuang nafasnya yang terasa berat. Untuk apa ngurusin anak itu? Pekerjaan kita sendiri aja belum kelar, pungkasnya. Dia kemudian beralih menyapu lantai di samping kolam renang dan membuang semua daun kering yang ada di pinggiran kolam itu. Dia terlihat tenang sekarang, namun itu hanya permukaannya saja. Sedangkan dalam hatinya dia sangat khawatir jika Tiara sampai menemukan sesuatu di sana. Sebuah rahasia yang hanya dia yang tahu. Sheila terus memperhatikannya. Dia merasa Tintin bersikap cukup aneh hari ini. Sheila juga mulai penasaran memangnya ada rahasia apa di hutan itu. Hutan ini terlihat indah, Tiara berdecak kagum. Dia terpana melihatnya, melihat burung-burung yang terbang dan kemudian hinggap di ranting pohon. Tiara terus berjalan menyusuri hutan itu. Dia sangat senang dan merasa sangat nyaman untuk bisa berlama-lama di sana. Namun hatinya tersadar kemudian, dia baru ingat akan tujuan dirinya datang ke sana. Aku kesini kan ingin mencari bukti tentang kematian Mbak Yuna. Apa benar dia dibunuh dan kemudian dibuang di sini, batinnya. Dia kemudian mulai melihat dengan teliti di sekitar pohon itu. Dan betapa terkejutnya Tiara saat dirinya mendapati kalau ada kuku yang menancap di pohon besar yang ada di depannya. Dia mulai merasakan aura dingin dan bulu kuduknya juga ikut berdiri. Merinding rasanya, tapi dia tidak mungkin kabur begitu saja. Dia harus tetap di sana dan mengambil bukti itu. Tapi mungkinkah ini kukunya Mbak Yuna? Tiara melihat lebih dekat. Dia juga menemukan 5 goresan.
Itu seperti sebuah perlawanan. Mungkin saat dibawa ke hutan itu, Yuna masih hidup dan dia dibawa paksa oleh mereka. Dan mungkin Yuna memeluk pohon kayu saat itu. Dia melakukan perlawanan hingga terlihat goresan dan juga kukunya sampai menancap di sana. Dia melakukan perlawanan yang cukup keras. Apakah mungkin Yuna dibunuh hanya karena mendengar obrolan rahasia mereka? Tidak, ini semua tidak masuk akal. Mereka tidak tahu kalau Mbak Yuna mendengar percakapan mereka. Kalau memang dibunuh karena mendengar pembicaraan mereka, pastinya Mbak Yuna sudah dibunuh hari itu juga. Tapi Mbak Yuna dibunuh 2 hari kemudian. Pastinya Mbak Yuna melihat sesuatu yang sangat besar yang bisa membuat rencana busuk Mbak Melisa dan Mas Andika ketahuan. Tiara segera mengambil kuku itu dan membalutnya dengan daun yang berjatuhan. Tidak ingin berlama-lama. Di sana dia pun segera pergi setelah memasukkan setangkai bunga kenanga ke dalam kantong bajunya. Tiara sekarang sudah keluar dari hutan itu, namun dia kembali penasaran dengan gerbang besi berwarna putih yang berada tidak jauh dari jalan menuju hutan itu. Dari sana dia dapat melihat sebuah rumah minimalis yang berdiri kokoh di depannya. Itu adalah rumah Oma Miska, neneknya Arya. "Nona Tiara, Nyonya Besar memanggil Anda. Beliau ingin mengundang Anda untuk minum teh bersama. Maukah Anda memenuhi keinginannya?" tanya seorang pelayan yang tiba-tiba aja sudah ada di depan gerbang. Membuat Tiara terkejut. Bagaimana bisa dia tidak menyadari kehadiran pelayan itu? Sebegitu fokuskah dirinya memandangi keindahan taman bunga milik Oma? Iya, maaf, saya sedang terburu-buru," jawab Tiara sedikit gugup. Nona menolaknya hanya sekali saja. "Anda benaran tidak mau?" pelayan itu bertanya sekali lagi. Tiara merasa cara bicara pelayan yang satu itu terlalu sopan, tidak seperti yang lainnya. Apa karena dia bekerja dengan Oma? "Baiklah, saya akan menerima ajakannya," jawab Tiara dengan senang hati. Pelayan itu kemudian membuka pintu gerbang dan mempersilahkan Tiara untuk masuk ke dalam. "Masuk saja ke dalam, Nyonya Besar sedang menunggu Anda," ucap perempuan itu. "Kamu tidak ikut masuk?" Tiara bertanya sembari menoleh ke belakang. Dan dia sangat terkejut ketika mendapati pelayan itu sudah tidak ada lagi di belakangnya. Dia menghilang begitu cepat, membuat Tiara merinding. Dia mempercepat langkahnya untuk segera sampai di pintu masuk rumah Oma. Baru saja ingin mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dan terlihatlah wajah Tessa. Dia terkejut melihat Tiara datang ke rumah Oma. "Non Tiara? Non, ngapain di sini?" tanya Tessa tampak khawatir. Dia tidak mau Tiara sembarangan berkeliaran sekitar rumah Oma, karena dia tahu hal buruk tentu saja akan menimpa Tiara jika dia tidak tahu aturan di rumah itu. "Oma yang mengundang Tia ke sini, Mbak," jawab Tiara apa adanya. "Oma tidak pernah mengundang kamu ke sini. Sebaiknya kamu segera kembali ke rumah utama. Karena kalau Non Melisa mengetahui hal ini, dia akan mengawasi gerak-gerak Non Tiara." "Tapi ada apa ini ribut-ribut?" Oma muncul tiba-tiba di sana. "Ini Oma, Non Tiara datang ke sini," ujar Tessa. Dia menepi sedikit agar Oma dapat melihat Tiara dengan jelas. "Oh, ternyata cucu menantu Oma. Ayo silakan masuk," ajak Oma Miska. Beliau terlihat sangat senang karena kedatangan Tiara yang tidak diduganya sama sekali. Tiara masih terdiam. Dia tidak bicara sepatah kata pun. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan pelayan misterius tadi. Dia sangat penasaran. Oma menyadari kegelisahan Tiara, jadi beliau segera bertanya. "Ada apa, Nak? Apa terjadi sesuatu?" tanya Oma lembut dan penuh perhatian. Tiara tidak langsung menjawabnya. Dia berpikir sejenak. Apakah baik jika hal itu diceritakan pada Oma? Tapi apa Oma percaya dengan omongannya? "Oma, tadi di depan Tiara bertemu sama pelayan. Katanya Oma yang menyuruh Tia datang ke sini, mengajak Tiara untuk minum teh bersama. Apa itu benar?" tanya Tiara hati-hati. Oma tersenyum simpul. "Mungkin kamu hanya berhalusinasi saja, Tiara. Di sini hanya ada Oma dan Tessa," jawab Oma, dan Tiara semakin yakin kalau tadi yang dilihatnya adalah hantu. Tapi Tiara memang melihat pelayan itu dengan jelas. Tiara nggak mungkin berhalusinasi. "Dia yang membukakan pintu gerbang untuk Tiara," ujar Tiara berusaha meyakinkan. Dia tidak mau Oma mengatakan kalau dirinya itu sedang berhalusinasi. "Tiara sayang, Oma memang sedang menunggu kedatangan kamu ke sini.
Oma menyuruh Arya yang membawa kamu kemari, tapi Oma tidak menyangka kalau kamu akan datang sendiri ke sini. Lalu pelayan tadi, kamu habis dari mana? Oma mulai curiga. Tadi Tia pergi ke hutan sana. Tia gak ngapa-ngapain kok, cuma melihat pemandangan alamnya yang indah. Jawabnya jujur. Oma membelalakkan matanya, terkejut mendengar jawaban Tiara. Ngapain kamu ke sana? Sudah 4 tahun lebih tidak ada yang datang ke sana. Selama papanya Arya meninggal, hutan itu sudah tidak terurus lagi. Dan sekarang kamu malah berkeliaran di sana. Oma juga ikutan gelisah. Jadi maksud Oma yang tadi bicara sama aku adalah... Tiara tidak berani melanjutkan ucapannya. Sebaiknya sekarang kamu mandi dan ganti baju kamu, suruh Oma beliau segera memanggilkan Tessa dan menyuruhnya untuk memberikan baju baru kepada Tiara untuk dipakainya. Baju kamu yang tadi di mana, Tia? Tanya Oma begitu Tiara selesai mandi. Dan sekarang dia sudah memakai baju pemberian Oma. Ini Oma, bawa ke sini, Oma akan membakarnya, pinta Oma Miska. Mendengar permintaan aneh Oma, Tiara memegang erat bajunya dan dia menyembunyikan di balik punggungnya. Untuk apa Oma? Ini baju kesayangan Tiara. Ini pemberian Mas Arya. Tiara tidak akan membakarnya, ucap Tiara. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Oma yang sebegitu berlebihannya. Baju itu harus dibuang, Tiara. Bisa aja kan ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengikuti kamu. Memangnya kamu gak takut? Ini, Tiara menunjukkan kuku yang masih ada kuteksnya itu. Sudah jelas itu kuku tangan wanita. Oma melihatnya dengan seksama dan beliau sangat syok ketika mendapati ada sedikit noda darah yang melekat di kuku itu. Di mana kamu mendapatkan kuku ini? Di hutan, Oma. Tiara melihat kuku itu tertancap di pohon dan ada bekas cakar di sana, ungkap Tiara. Oma Miska hampir pingsan mendengar penuturan Tiara. Dadanya jadi sesak, wanita itu jadi susah bernapas, dan akhirnya beliau terduduk lemah di ranjangnya. Di kamar, di mana tempat Tiara berada sekarang. Sudah malam begini dia bahkan belum pulang. Tiara sebenarnya kemana sih? Tanya Bu Amara. Beliau marah dan khawatir. Mama terlalu mencemaskan dia. Memang dia itu penting banget apa? Ujar Olivia. Dia kemudian beralih menatap adik bungsunya yang tak lain adalah Arya. Arya melihat santai saja, tidak khawatir seperti mamanya. Tintin yang sedang meletakkan sayuran di atas meja makan hanya diam saja mendengar obrolan keluarga itu. Kamu Arya, kenapa malah di sini? Pergi sana dan cari Tiara sampai ketemu. Dia nanti juga bakal pulang sendiri mah. Jawab cowok itu santai, masih asik mengunyah makanannya. Suami kamu kemana? Tumben jam segini dia masih belum pulang. Lanjut Bu Amara bertanya kepada Olivia. Mas Andika ada acara penting sama teman sekantornya mah. Arya tersenyum sinis mendengar jawaban kakaknya. Aku rasa dia belum pulang bukan karena sedang menghadiri acara penting dengan teman sekantornya. Maksud kamu apa, Ar? Bicara seperti itu. Bisa aja kan dia pergi sama selingkuhannya. Dan bisa jadi selingkuhannya itu Mbak Melisa. Tutur cowok itu spontan. Dia bahkan tidak memikirkan akibat dari ucapannya itu. Olivia melotot ke arahnya. Dia tidak terima ucapan sang adik yang mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk suaminya. Jaga omongan kamu, jangan sembarangan nuduh. Andika tidak seperti itu. Sudah. Bu Amara mencoba menengahinya. Kamu cari Tiara dulu sana, suruh Bu Amara. Tapi Arya yang keras kepala itu hanya menjawab dengan mengangkat kedua bahunya. Tintin yang sudah tidak bisa menahan lagi keinginannya untuk bicara, akhirnya dia pun membuka suaranya. Maaf Nyonya, tadi pagi saya melihat Non Tiara pergi ke hutan yang ada di belakang rumah. Ketiga orang yang sedang makan malam itu serentak menghentikan makanannya. Mereka saling pandang dan dengan masih tidak percaya Bu Amara bertanya, apakah yang dikatakan Tintin itu benar? Tintin pun mengangguk. Mungkinkah dia tersesat? Sekarang Olivia juga terlihat cemas. Dia tidak akan tersesat. Hutan itu juga tidak luas. Kan hutan itu papa yang membuatnya. Tapi sampai sekarang dia belum pulang, Ar. Sebaiknya kamu cari dia sekarang juga. Nah, kalau sudah begini, gak ada kata gak mau. Arya harus mencarinya. Sebab kalau mamanya sudah marah, itu bahkan lebih menakutkan daripada harimau. Baru saja Arya hendak bangun, namun tiba-tiba dari luar terdengar bel berbunyi. Lia buru-buru datang untuk membuka pintu.
Mulutnya menganga lebar setelah mengetahui siapa orang yang datang. Nyonya besar datang ke sini? Dia seperti bertanya pada dirinya sendiri. Dia sangat gugup kala itu, kemudian tatapannya beralih ke arah wanita di samping Oma Amarah, dan itu adalah Tiara. Membuat Lia semakin tercengang, plus kagum melihat Tiara yang tampil berbeda dari biasanya. Sepertinya Oma baru saja mengajaknya ke salon dan berbelanja, karena Tiara memegang beberapa paper bag di tangannya. Mama minta maaf karena sudah membuat kamu cemas, Amarah. Ucap Oma Miska. Tidak apa-apa, Mah. Tadi aku cuma takut saja kalau Tiara pergi jauh-jauh keluar sendirian. Kan dia belum pernah keluar sebelumnya. Aku takut kalau nanti dia tidak tahu jalan pulang. Oma paham tentang hal ini. Kamu memang sangat khawatir sama dia. Ucap Oma penuh rasa simpati. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan dia dengan Arya? Tanya Oma setengah berbisik, agar suaranya tidak didengar oleh Tiara dan Arya. Saat itu Tiara dan Arya sudah masuk ke kamarnya, begitu pula dengan Olivia. Jadi mereka dapat dengan leluasa membicarakan tentang hubungan sepasang pengantin baru itu. Entah lama, padahal aku sengaja bersikap kurang peduli sama Tiara, supaya Arya bisa merasa kasihan terhadap dia, dan akhirnya cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya, ungkap Bu Amarah. Mama rasa kamu harus bersikap lebih buruk lagi. Mungkin dengan begitu Arya akan berusaha untuk melindungi istrinya, usul Oma Miska. Kita kesampingkan dulu masalah itu, Mah. Sekarang aku ingin mengetahui lebih jelas, apa benar Tiara tidak pergi ke hutan itu? Tanya Bu Amarah. Beliau masih belum percaya dengan pengakuan Tiara tadi, yang mengatakan dirinya langsung ke rumah Oma karena Oma memanggilnya. Tentu saja, Mar. Dia tidak ke sana, jawab Oma. Wajahnya terlihat serius, meski sebenarnya saat itu Oma sedang berbohong. Tidak ada lagi yang berani datang ke hutan itu setelah kejadian mengerikan yang terjadi pada Tintin, ucap Bu Amarah, matanya memandang jauh ke depan. Tentang kebenaran di balik cerita itu, hanya dia yang tahu apa semuanya hanya sandiwara atau memang sebuah kenyataan. Mama benar, sejauh ini kita bahkan tidak tahu sama sekali tentang cerita itu benar atau tidak. Kalau mengingat-ingat kembali, sepertinya semua masalah yang terjadi di keluarga kita ada sangkut pautnya dengan orang-orang dalam. Kamu harus lebih berhati-hati lagi dengan orang-orang di sekitarmu, Amarah. Jangan sembarangan percaya dengan orang lain. Kematian papanya Arya, misteri hilangnya Yuna, sosok yang dilihat Tintin di hutan itu, dan hubungan antara Melisa dan Andika. Bukankah semuanya belum ada satupun yang terpecahkan? Bu Amarah menarik napas panjang. Ternyata masalahnya semakin rumit. Sekarang tidak ada orang lain yang bisa aku percaya selain Arya dan Desi, Mah. Jika mengharapkan bantuan dari Olivia dan Ardian, tentu saja tidak mungkin karena mereka punya orang luar di sampingnya, ucap wanita itu. Orang luar yang dimaksudnya adalah Melisa dan Andika. Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke rumah Oma? Akhirnya pertanyaan itu keluar juga dari mulut Arya. Dia sudah sejak tadi ingin menanyakannya, namun rasa gengsinya terlalu besar. Tiara melemparkan pandangannya ke arah lemari pakaian begitu mendengar pertanyaan Arya. Sepertinya dia marah, tidak menjawab, hanya diam saja. Tiara, panggil Arya kesal. Masih juga belum ada jawaban. Kamu kenapa ngambek sama aku? Dia bertanya heran, seolah tidak bersalah. Ya, dia memang tidak pernah menyadari dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Tiara masih bungkam. Dia enggan bersuara, meski hanya sepatah kata. Membiarkan Arya menyadari kesalahannya sendiri. Biarkan dia menebak-nebak apa yang membuat Tiara jadi kesal. Tiara, panggil lelaki itu dengan suara keras. Tiara yang berdiri di depan jendela kamarnya yang saat itu sedang menatap keluar, segera menutup kembali jendela kamar, dan kemudian dia merebahkan tubuhnya di lantai yang dilapisi karpet dengan berbulu halus yang terletak di samping tempat tidur king size milik Arya. Seperti biasa, dia memang selalu tidur di sana. Tadi di depan Oma dan Mama, Mas Arya kelihatan sekali tidak suka dengan Tiara. Aku tahu, aku hanya anak bekas pembantu di rumah ini. Tapi tolong jangan pernah menatapku seperti itu, pinta Tiara. Dia mungkin sedang menahan tangisnya, bahkan suaranya juga ikut tercekat saat mengatakan hal itu. Hanya bisa terdiam mendengar omongan Tiara. Gadis itu benar, Arya tidak seharusnya memandang Tiara seperti itu tadi.
Arya mencoba mengingat kembali kejadian tadi. Wah, kamu terlihat cantik sekali, Tiara. Benar kan, Arya? Ibu Amara meminta pendapat anaknya. Arya melengos tidak senang dan tersenyum sinis ke arah Tiara. Dia juga tidak lupa melemparkan pandangannya yang merendahkan Tiara. Tiara menyadari akan reaksi suaminya. Dia merasa kecewa dan sedih. Arya langsung pergi dari sana. Dia hanya bisa menatap kepergian Arya dengan perasaan sedih. Aku tidak sadar saat melakukannya. Arya memberi alasan yang tak masuk akal. Tiara menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dia tidak ingin mendengar alasan apapun karena dia tahu Arya memang tidak mungkin mencintainya. Arya hanya menjadikannya sebagai informannya saja. Aku tidak pernah sekalipun meminta lebih. Aku hanya ingin dia menghargaiku sebagai istrinya. Meski pernikahan ini tak pernah diharapkan, namun semuanya sudah terjadi. Mestinya dia bisa menerimanya dan tidak membuat aku terluka. Ah, Tiara, mestinya kamu sadar diri. Tiara berbicara pada dirinya sendiri. Sementara itu, Olivia berbaring di atas ranjangnya dengan perasaan khawatir. Dia terus teringat dengan perkataan Arya yang mengatakan kalau bisa saja Andika selingkuh dengan Melissa. Ini tidak mungkin, Olive. Andika tidak akan mengkhianati kamu. Dia itu sangat mencintai kamu. Kamu itu wanita terakhir dalam hidupnya. Olivia mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi sebenarnya keraguan tentang kesetiaan Andika mulai tumbuh di hatinya karena dia sudah pernah memergoki Andika pulang bersama Melissa. Dan dia juga tahu bahwa Melissa hanya menginginkan harta kakaknya saja. Dan bisa jadi Melissa juga ingin merebut Andika darinya karena dia dan Melissa tidak pernah sekalipun bersikap layaknya saudara ipar. Mereka bisa dikatakan seperti musuh. Malam semakin larut, Olivia semakin cemas karena Andika tak kunjung pulang. Dia kemudian memutuskan untuk menelpon kakaknya Ardian. Mas Ardian ada di mana? Aku masih di tempat acaranya teman aku. Di sini juga ada Andika. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa, jawab Olivia. Dia memutuskan pembicaraannya dengan Ardian begitu saja. Rintikan hujan mulai turun. Di luar angin bertiup kencang. Melissa masih diam tanpa kata. Sudah hampir 2 jam dia seperti itu. Ardian mulai merasa ada yang aneh dengan istrinya. Sambil memijit bahu Melissa, dia bertanya baik-baik agar tidak menyinggung perasaan istrinya. Karena akhir-akhir ini dia lebih mudah marah, sangat sensitif. 3 hari kamu gak pulang ke rumah. Dan semenjak hari itu kamu sudah banyak berubah. Lebih banyak diam. Kamu punya masalah? Tanya Ardian. Tidak ada, Mas. Aku hanya kelelahan saja. Terlalu banyak masalah di kantor yang belum aku selesaikan, jawabnya. Kamu kan bisa meminta bantuan dari papa kamu, Mel, saran Ardian. Aku masih bisa menyelesaikannya sendiri. Lalu dalam 3 hari ini apa yang kamu lakukan di rumah orang tuamu? Ardian bertanya lebih lanjut. Aku sakit, Mas. Tubuhku terasa lemas. Itu sebabnya papa menyuruh aku untuk tetap berada di rumah. Kamu cuma mengabari aku sekali saja. Dan setelah itu kamu bahkan tidak menghubungi aku sama sekali, keluh Ardian sambil mencubit gemas pipi istrinya. Melissa hanya tersenyum. Dan beberapa hari ini dia merasa memang sedang memiliki banyak masalah. Masalah yang memang dibuat oleh dirinya sendiri. Kalau memang ada masalah yang terlalu membebani pikiranmu, kamu bisa berbagi denganku, ucap Ardian. Melissa hanya menggeleng pelan. Aku tidak sabar ingin mengakhiri semua ini dan hidup bersama kekasihku, tekad Melissa dalam hatinya. Dia terus memikirkan berbagai macam cara agar bisa cepat-cepat keluar dari rumah itu. Tentunya tidak dengan tangan kosong. Sedangkan Tiara dengan malam yang dingin itu, dia harus kembali menghadapi sikap Arya yang membuatnya sangat jengkel. Kamu tidak akan mengatakannya? Tanya Arya lagi. Aku tidak akan mengatakan apapun pada Mas Arya. Oma pasti mengatakan sesuatu yang sangat penting dan kamu bisa-bisanya merahasiakannya dari aku, ucap Arya. Dia semakin mendekat ke arah Tiara dan hal itu membuat dia deg-degan. Arya sepertinya akan mengambil kesempatan dalam situasi saat ini. Apa yang akan Mas Arya lakukan? Tanya Tiara dengan wajah yang lugu itu. Membuat Arya semakin penasaran ingin menggodanya. Tiara mundur beberapa langkah.
Dia tampak gugup saat hendak kabur. Arya dengan cepat mencegahnya. Dia menarik tubuh Tiara dan menghimpitnya ke dinding. Sekarang bahkan tidak ada jarak di antara mereka. Nafas Tiara memburu, dadanya naik turun. Jantungnya dak-dikduk, tak karuan. Tidak, kenapa harus sekarang? Aku belum siap. Batin Tiara. Kalau dilihat dari jarak dekat ternyata kamu lebih cantik, puji lelaki itu. Dia berbisik di telinga Tiara. Suaranya sangat menggoda. Jujur saja, Tiara sangat senang mendengarnya. Dia berasa seperti terbang di atas awan. Tidakkah jarak kita terlalu dekat? Ucap Tiara semakin gugup. Malam ini sangat dingin. Maukah kamu tidur bersamaku? Arya menawarkan. Dia terus menggoda Tiara. Ini menjadi kesenangan tersendiri baginya. Itu aku tidak bisa. Aku lebih nyaman tidur sendiri, jawab Tiara, berusaha untuk menjauhkan wajahnya dari kepala Arya, yang terus menunduk seperti ingin menciumnya. Benarkah? Arya semakin menjadi-jadi. Kali ini dia semakin mendekatkan bibirnya ke pipi Tiara, dan gadis itu dapat merasakan hembusan nafas Arya yang hangat di pipinya. Tiara mulai menutup matanya. Dia sudah pasrah. Karena menjerit dan minta tolong pastilah tidak mungkin. Toh mereka juga sudah menjadi suami istri. Arya tersenyum geli melihat wajah Tiara yang merona merah. Dia akhirnya tertawa dan menertawakan kesalahpahaman Tiara. Kau pikir apa yang akan aku lakukan? Tanya Arya di sela-sela tawanya. Dia geleng-geleng kepala. Tidak habis pikir dengan sikap pasrah Tiara tadi. Dia masih terus tertawa sambil memegangi perutnya. Tiara kembali membuka matanya dan dia melihat Arya dengan tatapan kesal. Dia sangat malu saat itu. Ternyata Arya hanya bermain-main saja. Arya sengaja menggoda dirinya. Aku tidak memikirkan apa-apa, ucap Tiara. Dia pergi dari hadapan lelaki itu. Tenang saja, aku tidak mungkin melakukannya. Aku juga tidak berharap Mas mau melakukannya, jawab Tiara lagi. Apa mungkin kamu memang berharap kalau aku mau melakukannya? Tanya Arya seketika dia kembali turun dari ranjangnya. Apalagi yang dia rencanakan? Tiara membatin. Mas Arya, aku ingin tidur dulu. Mataku sudah terasa berat. Aku akan memberikanmu dua pilihan. Menceritakan apa yang dikatakan Oma tadi pagi atau... Arya tidak meneruskan ucapannya. Tangannya dengan nakal mulai memeluk pinggang Tiara. Aku akan mengatakan semuanya, Tiara berkata cepat. Bagus sekali. Arya menarik tangannya dari pinggang Tiara dan kemudian meletakkannya di atas perutnya. Sekarang dia tidur dengan posisi telentang di samping Tiara. Pilihan yang bagus, kalau begitu cepat katakan. Aku akan mengatakannya, tapi sebelum itu, Mas mau nggak ngambilin air untuk aku? Aku tidak berani ke dapur. Kalau jam segini pasti masih ada Mbak Tintin dan Mbak Sela, pinta Tiara. Baiklah, aku akan mengambilnya. Kamu tunggu dulu. Arya langsung keluar tanpa berlama-lama lagi. Dia sangat bersemangat karena akhirnya Tiara mau menceritakan apa yang dikatakan Oma tadi pagi padanya. Begitu Arya keluar, Tiara dengan cepat mengunci pintu kamarnya. Ini adalah rencananya dari awal. Dia sengaja menyuruh Arya mengambilkan air untuknya supaya dia bisa mengunci pintu dan tidur sendiri. Juga tidak perlu mengatakan apapun pada lelaki itu. Akhirnya aku bisa tidur dengan tenang juga. Rasakan itu. Siapa suruh ngejahilin aku? Tiara tersenyum penuh kemenangan. Beberapa menit kemudian Arya kembali dengan membawa segelas air untuk Tiara. Dia memutar gagang pintu tapi tidak terbuka. Beberapa kali dicoba masih sama. Dan ini membuat dia benar-benar kesal karena dirinya sudah berhasil ditipu oleh Tiara. Sialan, aku benar-benar ditipu oleh gadis kecil itu, umpatnya. Arya berlalu pergi dari sana, tidak berniat untuk menyuruh Tiara membuka pintu. Dia memilih untuk tidur di kamar tamu saja malam ini, dan esok akan membuat perhitungan dengan Tiara. Sedangkan di dalam kamar, Tiara sudah tidur dengan nyenyak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana kondisi Arya di luar sana. Arya mengerang, menahan rasa amarahnya. Tidur di sini juga tidak nyaman, keluhnya lagi. Mungkin malam ini dia tidak akan bisa tidur dengan tenang. Dia sekarang pasti sedang menertawakan kebodohanku. Dan bisa jadi dia juga tidur nyenyak di atas ranjang empuk milikku. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran besok padanya. Sementara itu di kediaman Oma Miskah. Tutup pintunya Tessa, perintah Oma. Silahkan duduk.
Oma mempersilahkan cucu dan menantunya untuk duduk di depannya. Kalian bertiga datang malam-malam ke sini pasti ada hal yang sangat penting, tebak Oma. Tebakan Oma memang sangat tepat, ucap Arya membenarkan. Mama, aku tahu Mama menyembunyikan banyak hal dari aku. Seperti banyak yang aku tidak ketahui tapi Tiara mengetahuinya. Mama sudah tidak ingin berbagi lagi denganku. Mama sudah tidak menganggap aku sebagai menantu Mama lagi, keluh Amarah. Omonganmu terlalu panjang, Amarah. Siapa bilang Mama menyembunyikan banyak hal dari kamu? Ini hanya sesuatu yang kamu dan Arya tidak bisa langsung mengetahuinya. Iya, aku setuju sama perkataan Mama. Kemarin Oma hanya berbicara dengan Tiara, tapi kami tidak boleh mengetahuinya, tambah Arya. Kalian datang ke sini, apa Tintin dan Sela tahu? Tanya Oma. Mbak Tintin tadi sedang sibuk menyetrika pakaiannya Mbak Mel, Oma. Mereka itu orang kepercayaannya Melisa. Jadi sudah tentu mereka akan sangat memperhatikan gerak-gerik kalian. Soal itu kami sudah tahu, Oma, ucap Bu Amara. Aku kesini cuma ingin mendengar tentang rahasia apa yang Oma katakan pada Tiara. Bu Amara langsung ke intinya. Dia tidak ingin bertele-tele lagi. Sebab kedatangannya hanya untuk mengetahui apa yang sedang dirahasiakan oleh mereka. Baiklah, kalau kamu memang sangat ingin mengetahuinya. Ini adalah tentang kematian Yuna. Oma mulai bercerita. Dan kalimat pertamanya itu membuat Bu Amara terkejut. Jadi apa yang selama ini ditakutkannya benar-benar terjadi. Jadi Yuna memang sudah tidak ada. Dia benar-benar sudah meninggal. Ucapan Bu Amara terbata. Beliau masih tidak percaya dengan kabar buruk itu. Ini, Oma menunjukkan kuku yang ditemukan Tiara di hutan beberapa waktu lalu. Melihat kuku yang diletakkan Oma di depan mereka, Arya segera mengambilnya. Matanya tidak berkedip sama sekali. Dia tidak ragu lagi dengan apa yang dipikirkannya. Itu memang kukunya Yuna. Ini memang kukunya Yuna, Oma. Siapa yang menemukannya? Oma tidak menjawab. Wanita itu hanya melirik ke arah Tiara, dan itu sudah cukup menjadi sebuah jawaban bagi mereka. Di mana kamu menemukannya, Tiara? Di hutan, Mah. Jadi, benar kan hari itu kamu pergi ke hutan? Kamu sudah membohongi kami dengan mengatakan kalau kamu pergi ke rumah Oma. Mama jangan marah dulu. Aku hanya ingin membantu. Aku sangat ingin menyelesaikan masalah ini. Tiara mencoba menjelaskan. Kamu tidak boleh memarahinya seperti itu, Amara. Dia melakukan semua ini juga karena peduli dengan keluarga kita. Bagaimanapun juga, semua ini menjadi begitu jelas karena keberanian Tiara masuk ke hutan itu dan mencari tahu kebenarannya. Dan hari itu, Tiara memang datang ke sini juga. Oma membela Tiara. Arya terdiam, seolah sudah tahu kalau Tiara memang sudah masuk ke dalam hutan yang ada di belakang rumah mereka. Kamu kenapa diam saja, Ar? Biasanya mulutmu itu paling gak bisa diam. Iya, dia sepertinya juga merahasiakan sesuatu. Ya, sesuatu yang Oma dan Mama tidak akan pernah menyangka bahwa hal itu terjadi. Soal apa? Arya menyunggingkan senyum tipis di bibirnya dan menatap wajah Tiara. Dia mulai bercerita tentang kejadian malam itu. Ma, apa Mama sudah tahu kalau Melisa memiliki kakak lelaki? Tanya Arya. Sudah sejak lama dia ingin menanyakan hal itu, tapi bicara di rumah bukanlah tempat yang aman. Mama sudah tahu dari sejak Melisa bertunangan dengan Ardian. Memangnya kamu nggak tahu, Ar? Aku baru mengetahuinya sekarang, itu pun Desi yang mengatakannya padaku, jawab lelaki itu. Dia baru menyadari ternyata hanya dia saja yang tidak tahu menahu tentang Melisa yang memiliki kakak lelaki. Selama ini dia hanya tahu kalau Melisa itu adalah anak tunggal dari keluarga Pak Erik. Masalah ini harus secepatnya diselesaikan. Dan jika semua bukti sudah berada di tangan kita, Mama akan langsung mengusir mereka berdua dari rumah. Ucap Bu Amara dengan penuh semangat. Tapi satu hal yang harus kamu lakukan, Amara. Pastikan kalau tidak ada satupun yang bisa keluar dari rumah itu sebelum semuanya terbukti. Jangan sampai mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Karena itu akan memudahkan mereka untuk melakukan semua hal sesuai keinginannya. Mereka akan mudah merebut harta keluarga ini. Apalagi Ardian. Sepertinya dia sangat mudah ditipu oleh istrinya sendiri. Aku akan terus memantau mereka, Ma. Dan aku pastikan Melisa tidak akan pernah bisa mempengaruhi Ardian. Besok Stephen akan kembali bekerja. Dia sudah memberitahukannya pada aku tadi siang. Dan katanya dia akan membawa salah satu saudaranya yang akan bekerja di rumah kita. Ungkap Arya. Cewek apa cowok? Tanya Tiara cepat.
Responnya yang tidak biasa itu membuat ketiga orang di sampingnya menatapnya dengan pandangan aneh. "Kenapa memangnya kalau cewek?" tanya Arya bingung. Tiara tidak menjawab, wajahnya berubah cemberut. Oma dan Bu Amara tahu kalau Tiara takut. Jika saudara Stephen itu adalah seorang perempuan, mungkin dia cemburu. "Aku hanya bertanya saja," jawabnya kemudian. "Mas, aku penasaran dengan apa yang dibicarakan Mama dan yang lainnya di ruang keluarga," ucap Tiara setelah mereka lama terdiam. "Oh, palingan Mama hanya marah karena Mbak Olive tidak mengatakan tentang kehamilannya kepada Mama," jawab Arya menjelaskan. "Mbak Olivia hamil? Nah, itu kamu naik ke sini buat apa? Lupa ya sama ucapan sendiri." Tiara kaget bercampur senang. Dia dengan cepat bangun dan naik ke tempat tidurnya Arya. Tiara bengong menatap Arya dan melihat tubuhnya sendiri yang kini sudah berada di atas tempat tidur suaminya. "Kamu sudah pintar mencari alasan sekarang ya. Kenapa Mas tidak ikut ngumpul untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan?" "Untuk apa? Tidak ada keuntungannya juga untuk aku. Lebih baik aku di sini." Tiara merasa suaminya mulai kembali ingin menggodanya. Dia pun segera kembali ke tempat tidurnya. Dia turun dari ranjang milik Arya. "Nggak seru, mending aku tidur saja," gumam gadis itu seraya menutup setengah tubuhnya dengan selimut tebal. Arya tersenyum lucu begitu melihat Tiara kesal, namun seketika senyumnya menghilang. Dia menatap Tiara yang sudah memejamkan matanya, terlihat begitu tenang. Arya merasa sangat bersalah sebagai suami, dia sama sekali tidak berguna. Dia sama saja sudah menelantarkan Tiara. Dia tahu sikapnya terhadap Tiara kadang menyakiti perasaan gadis itu. Tiara tidak pernah mengeluh meski badannya terasa pegal-pegal karena selalu tidur di lantai. Sedangkan dia enak-enakan tidur di atas kasur berbusa tebal dan nyaman. Dia juga bersikap seolah tak peduli saat Tiara sakit. Dia juga membiarkan Tiara mengerjakan pekerjaan rumah layaknya pelayan di rumah itu. Seharusnya Tiara diperlakukan seperti ratu, bukan seperti babu. Tapi Tiara terlalu patuh dan baik. Dia, apapun yang disuruh oleh mertuanya, semua dilakukannya tanpa banyak bertanya. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak seperti Melissa yang berpura-pura baik. Memikirkan hal-hal itu membuat Arya semakin tertekan. Arya terus menatap wajah istrinya yang sudah terlelap dalam tidurnya. Tiara memang terlihat lelah. Lelaki itu menghembuskan nafas lalu menatap lurus. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana dengan Tiara. "Kenapa hati ini begitu sedih melihat dia? Apa mungkin aku memang mencintainya?" tanya Arya membatin. "Cinta itu sangat menyesakkan," pungkasnya sambil tersenyum penuh arti. Malam terus bergulir. Arya mulai memejamkan matanya dan tidur dengan hati yang masih dibalut kegelisahan. Cinta yang datang tiba-tiba membuatnya hampir kehilangan akal. "Apa yang terjadi dengan Pak Ardian?" tanya Arya pada bawahannya. "Beliau sedang marah-marah di ruangannya dan beberapa karyawan sudah dipecat, Pak." Lelaki itu menyampaikan berita mengejutkan. "Kenapa bisa begitu? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" "Ada yang memalsukan tanda tangan Pak Ardian dan kita hampir saja kehilangan uang sebesar 148 miliar, Pak," jawab lelaki itu. Ardian tersenyum kecut mendengarnya. Sudah 4 tahun berlalu semenjak kematian papanya. Tidak pernah ada orang yang berani melakukan hal serendah itu. Dan sekarang mereka mulai bereaksi lagi. Benar-benar berani. "Kamu tahu siapa dalang di balik semua ini?" "Kalau mengenai hal ini saya tidak tahu, tapi dari tempat saya dengar sama Pak Yudi, ini semua adalah campur tangan orang terdekat dengan Pak Ardian sendiri," dia menjelaskan. Arya mulai mencurigai adik dari papanya, yaitu Tuan Leon. "Masih ada yang perlu Bapak tanyakan? Kalau tidak, saya permisi dulu." Lelaki itu bertanya dengan sopan. "Tidak ada, kamu boleh keluar sekarang dan tolong panggil Desi untuk segera datang ke ruangan saya." "Baik, Pak." "Des, kamu tahu siapa-siapa saja yang dipecat oleh Mas Ardi?" "Cuma 3 orang, Pak Usman, Pak Hamid, dan siapa lagi? Cepat katakan." "Yang terakhir, aku tidak yakin dia berani melakukan semua ini." "Memangnya siapa?" "Pak Harto." "Apa?" Arya kaget tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Pak Harto adalah orang yang paling dekat dengan papa mereka. Pak Harto juga orang yang telah bersama-sama merintis bisnis dari nol. Dia orang yang dikenal setia dan jujur. Tidak mungkin kan berani membantu mereka melancarkan rencananya untuk menjual saham perusahaan kepada perusahaan lain. Dan lagi kalau sudah ketahuan begini, yang ada malah namanya sendiri yang ikut tercemar.
Aku rasa aku tahu siapa dalang di balik permasalahan ini. Kita terlalu santai selama ini, Des, hingga tidak sadar ada musuh dalam selimut, ucap Arya. Melihat wajah kebingungan Desi, Arya tersenyum. Yang aku maksud itu Om Leon. Sepertinya lelaki itu sudah berani bertindak sembarangan di perusahaan ini. Jangan sembarangan menuduh, Ar. Dia itu om kamu. Desi, aku memakluminya karena kamu baru 2 tahun bekerja di sini. Jadi kamu tidak tahu bagaimana sifat Om Leon. Aku sudah memperhatikannya sejak kecil, ucap Arya. Dia mencoba mengingat kembali masa di mana saat Pak Leon sering berkunjung ke rumah mereka. Setelah pembicaraannya dengan Desi selesai, Arya memutuskan untuk segera pergi menemui Ardian di ruangannya. Arya, gumam lelaki itu. Dia sudah tahu niat Arya datang menemuinya pagi ini. Pasti karena masalah tadi tentang keputusan dia memecat Pak Harto. Mas Ardi pasti sudah tahu kenapa aku datang ke sini. Kamu ingin menanyakan alasan kenapa aku memecat Pak Harto yang sudah puluhan tahun setia mengikuti Papa. Yang katanya jujur itu, dan sekarang kamu lihat sendiri kan apa yang Pak Harto lakukan. Kamu ingin membelanya? Tanya Ardi. Tangannya terus mengetuk-ngetuk meja. Itu adalah kebiasaannya yang terjadi saat dia merasa gelisah. Mas Ardi sendiri masih merasa ragu dengan Pak Harto. Apa benar dia memang memiliki niat untuk menghancurkan perusahaan ini? Atau semuanya dilakukan karena ada yang mengancam? Arya berkata sinis. Jangan sok tahu, dia menyangkal omongan adiknya, padahal hatinya memang gelisah. Coba berhenti mengetuk-ngetuk meja seperti itu. Aku tahu Mas Ardian masih tidak yakin. Setiap gelisah dan sulit memutuskan suatu perkara selalu melakukan hal ini, jadi jangan berbohong. Aku memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu, Ar. Om Leon, tentang lelaki itu, apa Mas tidak pernah sekalipun merasa curiga? Kalau kamu bertanya sama aku, Ar, mungkin aku akan menjawab tidak pernah sekalipun mencurigai Om Leon. Seandainya aku tidak menemukan foto ini. Siapa lelaki ini? Ini Pak Broto. Dia seorang investor yang akan berinvestasi di perusahaan cabang. Tapi apa yang kamu tahu kalau Om Leon mencoba menarik Pak Broto agar mau berinvestasi di perusahaan Pak Erik? Arya tercengang. Akhir-akhir ini, dia selalu saja mendapat kabar yang sangat mengejutkan, membuat jantungnya berdetak kencang. Iya, itu yang membuat aku bingung. Dan mungkinkah Melisa juga tahu mengenai hal ini? Apa Mas Ardi juga merasa curiga dengan Mbak Melisa? Akhirnya pertanyaan disimpannya berbulan-bulan itu keluar juga. Banyak sekali permasalahan di keluarga kita, Mas. Iya, saya juga merasa curiga. Mulai dari jasad Papa yang tidak ditemukan, Mbak Yuna yang menghilang tanpa jejak, orang-orang yang tiba-tiba berbalik ingin menjatuhkan kita. Semuanya datang bertubi-tubi. Kita sudah lama tidak bicara seakrab ini, Ar, gumam kakaknya. Ardian baru menyadari bahwa banyak sekali momen yang terbuang setelah kepergian papanya. Kapan Mas punya waktu? Aku ingin mengatakan banyak hal sama Mas Ardian. Setelah masalah ini selesai, kita akan berbicara dengan puas, jawab Ardian. Kalau kita tidak bicara saat ini, maka satu masalah pun tidak akan selesai, ucap Arya mencoba membuat kakaknya paham. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku akan menyelesaikan satu persatu masalah ini. Pertama sekali, aku akan membongkar tentang kematian Yuna. Tubuh Ardian bergetar saat mendengarnya tentang Yuna. Dia memang tidak pernah peduli dengan para pelayan di rumahnya. Tapi Yuna berbeda dari pelayan yang lainnya di rumah mereka. Cara dia berbicara dan sopan santunnya membuat orang sangat senang kepadanya. Kenapa Mas Ardian terdiam? Mas Ardi pasti baru sekarang mengingat Yuna lagi, kan? Apa memang dia dibunuh? Iya. Dan yang menjadi tersangka adalah handphone Arya tiba-tiba bergetar. Siapa, Ar? Mama, Mas. Coba diangkat, siapa tahu penting. Halo? Ma, ada apa? Terdengar suara ribut-ribut di seberang sana, dan mamanya juga seperti orang yang sedang kalang kabut. Ar, buruan pulang. Tiara jatuh dari tangga. Kepalanya terbentur cukup keras. Informasi mengejutkan itu sukses membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Arya terdiam. Benda pipih yang tadi menempel di telinganya kini perlahan-lahan merosot turun, tangannya juga ikut lemah. Kenapa, Arya? Ardian ikut panik saat melihat tatapan sedih adiknya. Mama nggak kenapa-napa kan? Bukan Mama tapi Tiara, Mas. Dia jatuh dari tangga.
Arya pulang dengan tergesa-gesa. Dia menitipkan semua pekerjaannya sama Desi. Desi ingin ikut tapi Arya mencegahnya. Dia mengatakan bahwa sudah tak ada lagi orang di perusahaan yang bisa dipercaya selain Desi. Tiara melihat orang-orang di sekelilingnya dengan pandangan lemah. Jatuh dari tangga terasa seperti baru saja jatuh dari tebing. Sekujur tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan sedang tak ingin bicara. "Kamu sudah sadar, sayang?" Suara lembut seorang dokter membuatnya tenang. Dia berusaha tersenyum. Bu Amara mendekat dan memegang tangannya dengan lembut. "Kamu jatuh dari tangga dan kepalamu terbentur cukup keras. Mama sangat khawatir, Tiara. Setelah ini kamu harus istirahat total. Jangan banyak bergerak agar kondisimu cepat kembali normal." Ucap wanita itu tulus. "Tiara sakit, masih sangat sakit, Mah. Aku ingin tidur saja," lirihnya hampir tak terdengar. Dokter Fanya memberi isyarat kepada mereka untuk keluar dulu supaya Tiara bisa istirahat dengan tenang. Beberapa menit kemudian, setelah Dokter Fanya pulang, "Kenapa Tiara bisa jatuh dari tangga?" tanya Arya. Dia sedang dalam keadaan emosi. Dengan tajam dia menatap satu persatu pelayan yang berdiri di depannya dengan tatapannya yang menyelidik. Dia sangat marah ketika melihat Tiara terbaring lemah di atas tempat tidur sekarang. Hening, tidak ada jawaban. "Tadi saat aku naik ke lantai 2, aku melihat masih ada bekas minyak di sana. Apa seseorang menumpahkan minyak?" Lia, Tessa, Mira, Serina, Tintin, dan Sela, mereka semua terdiam sambil menundukkan kepalanya. Perhatian Ardian teralihkan kepada Maureen. Sekarang dia baru sadar kalau ternyata Maureen adalah pelayan baru di rumahnya. "Dan kamu, saya baru kali ini melihat kamu. Sejak kapan kamu mulai bekerja di sini?" "Sudah dari kemarin, Tuan." Perasaannya sangat senang sekarang sebab dia bisa melihat kembali lelaki pujaan hatinya. "Cepat katakan, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini?" Arya kembali meninggikan suaranya. "Arya, jangan membentak-bentak seperti ini. Tenangkan dulu diri kamu. Kalau kamu terus begini, kamu bisa mencurigai semua orang." "Aku tidak bisa tenang, Mah. Lagian kenapa ada minyak goreng yang tumpah di sana? Dapur kan di bawah, bukan di atas." "Lia, katakan pada saya, kamu berada di mana saat kejadian?" Lia mulai menegakkan wajahnya. "Saya, Tessa, dan Mira ada di rumah Oma," jawabnya jujur. "Dan kamu, Sherina?" "Saya sedang berada di dapur saat itu bersama Tintin." Setelah mereka semua memberi keterangan, kini tinggal Sela dan Maureen. Semua mata tertuju ke arah mereka. "Sela, Maureen, kalian ada di mana saat kejadian itu?" "Sela berada di teras belakang sedang membersihkan kolam dan saya ada di lantai atas." Maureen yang menjawab. Sikapnya santai, jawabannya gamblang. Setelah mendengar keterangan Maureen, Ardian memutuskan untuk menyuruh semua pelayannya pergi. "Kenapa kamu bisa berada di atas? Ngapain kamu di sana?" tanya Ardian menyelidik. Sekarang Arya yang menjadi gugup karena dia tidak tahu permainan apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Maureen dan Tiara. "Maaf Tuan, sebenarnya kejadiannya begini." "Sayang, aku rasa ini semua pasti sudah direncanakan. Ada yang sengaja menumpahkan minyak di sana. Mungkin ada seseorang yang ingin mencelakakan salah satu anggota keluarga kita," tutur Melissa menyela omongannya Maureen. "Sepertinya dia sengaja melakukannya." "Bagaimana kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu?" Ardian heran melihat keyakinan Melissa. "Biar saya jelaskan," ucap Maureen. Dia tahu Melissa tidak akan memberinya kesempatan untuk bicara. Kini mereka kembali fokus pada Maureen. Mereka ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. "Saya sudah mengatakannya kepada Non Tiara supaya tidak turun dulu ke bawah, karena di depan tangga ada minyak. Entah siapa yang menumpahkannya di sana," ucap Maureen. Dia terdiam sejenak, matanya melirik Melissa yang duduk di samping Ardian. Dengan sedikit menyunggingkan senyum sinisnya, Maureen kembali melanjutkan. "Saat saya hendak mengambil kain pel, Nona Olivia tiba-tiba datang dan hendak turun ke bawah. Nona Tiara yang melihat hal itu langsung berlari untuk mencegahnya. Namun, malah Non Tiara sendiri yang terjatuh. Dan setelah itu Nona Melissa datang. Dia muncul entah habis dari mana," lanjut Maureen. "Dari cerita kamu jelas sekali kalau kamu mencurigai aku, Maureen," ucap Melissa. Ardian menatap istrinya, seperti melihat sikap yang berbeda dari Melissa. "Kalau Mbak Mel tidak melakukannya ya tidak perlu marah." Ardian mulai angkat bicara. "Memangnya kamu ngapain di sana, Mel? Bukannya kamar kamu dan Ardian ada di lantai bawah?" Bu Amara ikut penasaran.
Sekarang Olive di mana, Mah? Tanya Ardian. Dia di kamarnya dengan Andika, Ar. Kalian semua mencurigai aku? Tanya Melisa. Dia kecewa karena tidak ada satupun yang memihak kepadanya. Semuanya sudah jelas, Tuan. Saya kembali bekerja dulu, ucap Maureen. Tunggu, Ardian mencegahnya. Kamu belum mengatakan satu hal. Untuk apa kamu berada di lantai 2? Non Tiara meminta saya untuk membantunya membersihkan kamar tidurnya. Jika kata-kata saya tidak bisa dipercaya, Tuan bisa menanyakan sendiri kepada Non Tiara. Jawab Maureen menjelaskan secara detail. Begitu Maureen pergi, Melisa segera menumpahkan unek-uneknya. Sayang, kamu gak curiga sama Maureen? Dia pelayan baru di sini, dan baru 2 hari dia bekerja, sudah ada kejadian seperti ini. Apa kamu tidak heran? Kamu jangan menuduh orang sembarangan, Mel, tegur ibu mertuanya. Mel tidak sembarangan menuduh, Mah, tapi kenyataannya memang begitu. Memangnya kamu ngapain ke atas, Mel? Tanya Ardian. Kayaknya benar deh kalau dia juga mulai curiga dengan istrinya. Ardian sudah mulai merasa curiga sama Melisa. Semenjak dia pulang ke rumahnya selama 3 hari dan tidak mengatakan alasan yang jelas padanya. Apalagi Ardian juga sempat melihat pisau di tasnya Melisa dan saat itu dia mulai sedikit merasa khawatir dengan hubungannya dan Melisa. Berbagai bayangan buruk terus bermunculan. Aku cuma duduk di balkon sambil menikmati pemandangan di sana. Apa salahnya coba? Mama juga tidak pernah membatasi pergerakan kita di rumah ini, jawabnya. Dia sangat pintar berbicara. Tidak ada bukti tentang siapa yang telah melakukan hal sepengecut ini, tapi aku pastikan kali ini dia tidak akan lolos. Ternyata ada yang mau bermain-main denganku. Tunggu saja, ucap Arya. Dia bangun dari duduknya, keluar dari ruang keluarga, tidak bicara apa-apa lagi. Gadis kecil itu benar-benar membuat rencanaku berantakan. Dia sangat mengganggu. Sepertinya aku harus membasmi tikus kecil itu dulu, dan kemudian menjadikan Maureen sebagai tersangkanya. Semuanya baru akan dimulai. Selamat datang Maureen di keluarga yang penuh drama ini. Kamu akan menjadi pelengkap ceritanya, ucap Melisa dalam hati. Dia semakin menakutkan. Kali ini mungkin dia akan berbuat hal yang lebih gila lagi.